Halo semua, semoga sehat selalu penonton setia TKJ, amin. Oh ya udah lama kan dah. Oh ya udah lama kan dah. Baiklah sambil jari yang gatuk timun tulai sana. Sambil ado pucuk ubi itu bagai jangan lupa tambu aja dah. Oke dan sanak dan sadonyo, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Inglourious Basterds, yaitu tayang pada tahun 2009, yang disutradarai oleh om saya sendiri yaitu Quentin Tarantino. Film ini berada di rating 8.3 versi IMDb. Inglourious Basterds bisa dikatakan film alternatif sejarah tentang Perang Dunia Kedua. Bagaimana om saya ini, Tarantino, memiliki imajinasi yang tinggi tentang kehancuran Nazi yang tragis. Baik, sebagai dasar dari film ini saya akan menjelaskan, yaitu berlatar sejarah Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Kaum Nazi yang dipimpin oleh Hitler, di mana di sini diceritakan Nazi sudah menguasai wilayah Prancis, dan tentu saja teman-teman sudah tahu ya, Hitler dengan misi besarnya yaitu memusnahkan kaum Yahudi di muka bumi. Oke, kita start. Langsung saja tutup pintu kamar kalian, siapkan cemilan, siapkan tisu, naikkan resetting channel kalian, pasang handsfree, dan tambu aja dah. Diceritakan pada suatu siang, di sebuah rumah seorang petani Prancis bernama Lapidat. Rumahnya didatangi oleh sekelompok tentara Nazi yang dikomandoi oleh seorang kolonel. Kolonel ini bernama Haslanda, yang diperankan oleh Christoph Waltz. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kolonel Hans Landa ini adalah seorang petinggi Nazi yang sangat berpengaruh dan paling bertanggung jawab terhadap target besar Nazi, yaitu memusnahkan kaum Yahudi. Pria ini juga punya julukan yaitu sang pemburu Yahudi ya, sekaligus detektif yang handal dengan misi menangkap para Yahudi di seluruh wilayah jajahan Jerman. Sombong banget nih. Oke, keluarga petani dan sekaligus peternak susu sapi ini memiliki 3 orang putri yang cantik banget. Aduh. Oke, kita kembali ke Kolonel Hans Landa yang bertamu ke rumah ini. Ia mulai bercengkrama dengan Lapidan. Di sini dari percakapan kita semua akan menyadari bagaimana seni dialog diplomatisnya Kolonel Landa ini, sekaligus memberi gambaran ke kita yang menonton betapa licik dan kejamnya kaum Nazi ini. Pertama-tama kolonel ini menanyakan tetangga kalangan petani yang ia tahu adalah orang Yahudi. Ia mendapat keterangan sudah pindah dari tempat itu. Lalu mendatanya nama-nama satu persatu. Dari awal adegan sudah tergambar di wajah Lapidat beban berat saat kedatangan kolonel ini, menyimpan sesuatu yang besar dan penting. Setelah mengetahui dan menulis nama-nama anggota keluarga Yahudi di buku catatannya, kolonel tersebut terus terang terkait feeling dan penciumannya yang nyaris tak pernah salah. Ia tahu Lapidat menyembunyikan keluarga Yahudi tersebut di rumahnya, di ruang bawah tanah. Dengan santai kolonel tersebut memanggil prajuritnya yang tadinya menunggu di luar, kemudian menembaki dan menghujamkan peluru ke keluarga tersebut di bawah lantai rumah itu. Seketika semuanya mati di tempat, tapi tak ada terdengar suara gerakan dan melarikan diri dari ruangan bawah tanah itu. Benar saja seorang anak gadis lari sekuat tenaga menjauhi rumah kecil itu. Sang Kolonel Landa dengan santai dari pintu rumah itu membidik gadis tersebut. Karena dia memang keji, tidak jadi ditembak. Barangkali gadis itu akan dibunuh dengan sadis di waktu yang tepat. Selanjutnya kita melihat beberapa tentara yang sedang berbaris mendengarkan orasi dari seorang letnan. Ia bernama Letnan Aldo Rain, yang diperankan oleh teman saya waktu SD dulu, yaitu Brad Pitt. Dia memimpin kelompok ini. Tentara gerilya beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Amerika Yahudi. Kelompok inilah yang dikenal dengan nama The Baser. Kelompok ini terkenal sangat ditakuti oleh kaum Nazi. Masing-masing anggota memiliki kemampuan membunuh yang sadis. Yang paling terkenal dan paling ditakuti oleh kaum Nazi adalah kelompok ini akan selalu memotong kulit kepala tentara Nazi yang mereka tangkap. Alah manjang. Informasi kekejaman kelompok ini sudah merambah ke seluruh petinggi-petinggi Nazi dan tentaranya, bahkan termasuk Hitler sendiri nih. Ia sangat marah dan membenci terkait kelompok gerilya ini. Sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka. Hitler memerintahkan tentaranya untuk menangkap mereka.
Imbalasnya karena tentara Nazi sudah cukup banyak tewas secara sadis karenanya. Kelompok Busters ini sering menyisakan satu orang dari kelompok Nazi yang mereka serang, mengumpulkan informasi sebanyaknya dari tentara tersebut, lalu membuat lambang Nazi di jidat tentara itu, lalu disuruh pergi. Di sini maksudnya adalah agar bisa menyebarkan rasa ketakutan yang besar ke kalangan Nazi karena perbuatan tim Buster yang tersebut. Dan tentu saja ia akan menceritakan bagaimana tak kalah kejinya yang dilakukan selama ini oleh tentara Nazi. Suatu ketika, salah satu tentara Nazi yang disisakan itu bercerita ke Hitler. Leonardo memperkenalkan rekan-rekannya, salah satunya ada bernama Hugo Stiglitz, diperankan oleh Til Schweiger. Dia sebagai buronan Jerman telah membunuh 13 perwira Gestapo petinggi kaum Nazi. Leonardo suka dengan orang ini lalu direkrutnya. Oke, kelompok Nazi ini yang diserang oleh Bester disisakan 3 orang untuk ditanya satu persatu untuk mengumpulkan informasi. Salah satu sersan dari kelompok itu pertama ditanya tentang keberadaan tentara Nazi guna melancarkan serangan gerilya berikutnya. Sersan itu menolak untuk menjawab. Leonardo cukup agak muak dengan sersan tersebut. Ia kemudian memanggil temannya dari dalam parit gelap itu menggunakan pentungan sungguh sangat-sangat yang menakutkan dan mengajukkan jantung pajak leher aku. Ia adalah Donny Donowitz, bergelar sang pemburu Yahudi terkenal dengan pentungannya. Lalu seseorang itu dihabisi dengan sadis. Aduh, gila. Kemudian lanjut ke orang berikutnya. Dengan rasa takut sudah menghantui dirinya, tentara Nazi tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan tim Buster. Lalu dengan pisau kesayangannya, Leonardo membuat ukiran lambang Nazi di jidat tentara tersebut, lalu disuruh pergi. Sungguh cerita itu membuat geram Hitler, guys. Oke, kesan selanjutnya kira-kira 4 tahun semenjak penembakan keluarga Yahudi di rumah petani di awal film ya. Di sini kita akan melihat seorang perempuan di sebuah gedung bioskop di mana ia sedang merapikan merek poster di depan gedung bioskopnya. Wanita ini bernama Susanna Daivos yang diperankan oleh Melanie Laurent. Wanita ini dikunjungi oleh seorang tentara Nazi yang bernama Friedrich Zoller. Di sini diperankan oleh Daniel Brühl. Lalu ia berkenalan dan menyatakan kesukaannya tentang dunia perfilman. Tentara ini juga memeriksa tanda pengenal wanita tersebut. Agar kalian ketahui, ini adalah wanita yang kabur dari penembakan keluarga Yahudi di awal film. Jadi dia sudah memasukkan semua data dirinya dan mengelola bioskop bersama kekasihnya. Adegan selanjutnya, tentara Nazi tersebut masih mengikuti Susanna. Di sini menunjukkan kepada kita ternyata Friedrich Zoller ini bukanlah tentara sembarangan. Ia adalah seorang sniper terbaik dalam membunuh lawan-lawannya. Ia tercatat membunuh 300 orang selama 3 hari. Jadi ia begitu dikenal di kalangan kaum Nazi. Kira-kira ia dianggap sebagai pahlawan. Jadi intinya si Fredrik Karambia ini ingin menayangkan film dia sebagai seorang pahlawan perang, seorang sniper handal, dan filmnya minta ditayangkan di sebuah bioskop Susanna dalam memperingati Hari Nazi-Fried Jerman. Dan Susanna menolaknya. Enak aja lu Karambia. Lalu ia pergi. Besoknya, Susanna langsung dipanggil dan dibawa oleh utusan petinggi Nazi tersebut ke markas mereka. Di sana, Susanna sudah ditunggu oleh Joseph Goebbels yang diperankan oleh Sylvester Gott. Dia adalah orang nomor 2 setelah Hitler, yaitu Menteri Propaganda Jerman. Pimpinan industri film tentu saja yang paling bertanggung jawab terkait acara Nazi-Fried nantinya. Di sana juga hadir Frederick, dan yang mengantarkan adalah seorang mayor juga, seorang penting lah kira-kira ya. Di sini Susanna diharuskan untuk menggunakan bioskopnya dalam memperingati Hari Nazi-Fried dengan bujukan Frederick. Ia dimana diam-diam jatuh hati pada Susanna. Di meja itu ternyata juga dihadiri oleh seorang petinggi lain, yaitu Kolonel Haslanda. Ya, kalian tahu ia adalah pembunuh seluruh anggota keluarganya 4 tahun yang lalu. Maaf petani seperti awal film. Oke, Kolonel Haslanda ini bertanggung jawab sebagai kepala keamanan di acara Nazi-Fried. Dalam hati Susanna yang sesungguhnya sangat takjub dan sakit hati milik pajak Karambia yang sudah menghabisi keluarganya itu, dia agak gugup saat dicerca beberapa pertanyaan oleh Kolonel Hans. Lalu Kolonel Hans tidak begitu mencurigainya lalu pergi. Besoknya para petinggi Nazi tersebut melakukan survei ke gedung bioskop Susanna tersebut, melengkapi bagian-bagian yang kurang ini dan segala macamnya. Di sini Susanna dan kekasihnya punya rencana besar, yaitu ingin membakar gedung itu dengan 350 cetakan roll film ke koleksinya. Tentu saja saat momen memperingatan Hari Nazi-Fried berlangsung, sebagai bentuk balas dendam kematian seluruh keluarganya dan kekejaman Nazi. Selain kita akan melihat secara bersamaan
rencana Amerika untuk melakukan serangan saat acara Nazi-Unfried nantinya, karena mereka tahu di sana akan dihadir oleh petinggi penting Jerman. Misi membunuh mereka dan mengalahkan Jerman untuk mengakhiri perang. Penyerang itu dikenal dengan Operasi Kino, di mana akan dipimpin oleh Letnan R.C. Hickok, diperankan oleh sahabat saya waktu sekolah di Padang, yaitu Michael Fassbender. Letnan ini berasal dari Inggris, berdarah Jerman, yang punya pengalaman tentang dunia perfilman. Operasi ini berupa penyusupan ke dalam gedung acara Nazi-Unfried dan meledakkan gedung itu bersamaan petinggi Jerman di dalamnya. Operasi ini juga akan bekerja sama dengan tim Bester, di mana mereka sudah bergerilya di daerah jajahan Jerman, yaitu Prancis. Rencananya operasi ini, Letnan Hickok akan didampingi oleh dua bawahannya yang juga berdarah Jerman agar saat berkomunikasi tidak diketahui oleh Nazi. Terakhir, membawa mereka ke dalam gedung bioskop itu, yaitu Von Hammersmark, diperankan oleh mantan majikan saya, yaitu Diane Kruger, seorang agen cantik Inggris yang sudah cukup lama berperan di industri perfilman Jerman. Dan selanjutnya, di mana mereka, Letnan Hickok dan tim Passer, sedang bergerak untuk menemui seorang agen cantik gitu. Agen ini memilih untuk bertemu di sebuah bar bawah tanah supaya pembicaraan mereka tak tercium oleh kaum Nazi. Di sini cukup bikin kita menontonnya menjadi tegang karena melalui kesalahan berkomunikasi dan gerak-gerik mereka perlahan tapi pasti mereka dicurigai dan terbukti, lalu ketahuan sedang membicarakan dan merencanakan sesuatu di ruangan itu. Di bar tersebut terjadilah saling menembak satu sama lainnya. Pemimpin Bastards, yaitu Aldo yang sudah mengawasi operasi ini, berhasil menyelamatkan wanita cantik alias agen Inggris yang berpihak kepada mereka kalau kondisi kakinya tertembak. Di dalam sebuah ruangan medis, wanita tersebut diobati lukanya. Itu juga ia diinterogasi oleh tim Bastards. Bagaimana awal terjadinya pertempuran di bar bawah tanah itu. Kenapa rencana mereka gagal. Dan Aldo ingin tetap melanjutkan operasi Kino ini, di mana ia harus menjadi penyusup dibantu dua orang lainnya, walau tidak punya kemampuan berbahasa Jerman yang baik. Wanita tersebut dipaksa untuk tetap mendampingi Aldo dan temannya masuk ke dalam gedung acara Nazi-Unfried nanti. Wanita itu menjelaskan informasi yang paling penting di mana tidak sempat disampaikan saat pertemuan di bar bawah tanah itu, yaitu pimpinan Nazi, Mr. Hitler, juga akan hadir di acara tersebut. Wow, informasi yang sangat mengejutkan mereka semua. Dan kaki wanita cantik itu yang terluka karena tembakan dipakai gips dan dikasih obat penenang agar secara psikologis dan mental normal saat acara tersebut berlangsung. Setelah pertempuran di bawah tanah terjadi, di lokasi tersebut dipelajari oleh Kolonel Landa. Sebagai seorang detektif hebat ia berkesimpulan ada sebuah rencana oleh pihak lawan di acara Nazi-Unfried nanti. Hal ini ditambah dengan kemungkinan lolosnya seorang wanita model cantik di ruangan itu ditandai dengan tercecernya sepatu wanita di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, sang sutradara sudah membawa kita semua ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara Nazi-Unfried Jerman, suasana dengan gaun anggun merah yang menawan, serta rencana yang ia susun. Ia dan kekasihnya sudah membuat rekaman video sebagai pelengkap misinya untuk membakar habis gedung tersebut. Kembali ke operasi Kino, kini terpaksa dilanjutkan oleh Aldo dan dua temannya sebagai kepala keamanan dan orang yang paling bertanggung jawab di acara Nazi-Unfried Jerman. Kolonel Landa dari sisi atas gedung tersebut mengamati seorang wanita cantik dan 3 orang yang menggunakan tuxedo di acara itu. Ya, itu adalah Aldo dan 2 temannya. Di kaki mereka sudah dipasangi bom untuk meledakkan gedung itu, guys. Dengan analisa dan pertanyaan diplomatis yang khas, Kolonel Landa mengajukan pertanyaan ke 4 orang ini secara bergantian. Wanita tersebut beralasan kakinya cedera saat mendaki gunung. Kala ditanya kenapa kakinya digips. Dan 3 orang laki-laki itu beralasan sebagai tamu dari Italia yang sudah banyak pengalaman di dunia produksi film. Ya, tentu saja dengan bermodalkan bahasa Italia seadanya, guys. Kerambi ya orang kau. Setelah memeriksa tiket masuk mereka, Kolonel Landa kemudian mengajak wanita cantik itu dalam sebuah ruangan. Di sebuah kursi, ia diajukan beberapa pertanyaan kembali oleh Kolonel Landa. Ia ingin memeriksa kakinya. Bukan kakinya yang sedang digips, tetapi kaki satunya lagi, guys. Lalu menyuruh wanita tersebut mengambil sesuatu di kantong jaket kolonel itu. Wanita tersebut mengeluarkan sepatu perempuan sisi kanan. Dengan gugup ia menyadari sepatu itu tidak lain adalah sepatu dirinya. Lalu kolonel tersebut perlahan mengenakan ke kaki sisi kanan wanita tersebut.
dan cocok. Kita melihat di sini Kolonel Landa sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa wanita ini berada di pihak musuh dan harus dihabisi. Tapi Paja Karambia Sukobana mendramatis keadaan karena aslinya memang kejam, suka membunuh secara perlahan. Sialan wanita cantik tersebut mati dicekik di ruangan tersebut. Lalu Kolonel Landa menyuruh bawahannya menyekap pria bertaksedo putih itu. Ya, itu adalah Aldo. Sebetulnya saat mengaku orang Italia, Kolonel Landa sudah mengetahui nyamaran mereka. Kolonel Landa membawa Aldo dan satu orang kawannya ke sebuah ruangan yang tidak begitu jauh dari lokasi acara Nazirem Friend. Kolonel Landa secara diplomatis lagi-lagi ia menunjukkan watak aslinya. Perlahan ia menjelaskan, untuk menghentikan perang maka orang yang harus kamu habisi yaitu Hitler, terus Goebbels, kemudian Göring dan Bormann. Ya, Kolonel Landa sengaja membiarkan dua temannya Aldo tetap berada bersama bomnya di dalam bioskop itu. Di depan Kolonel Landa sudah terdapat sebuah telepon, di mana dalam hitungan detik saja ia dapat menyekap dua orang rekan Aldo di bioskop itu. Maka operasi Kino dan ASI mereka pasti gagal, guys. Oke, perlahan tapi pasti, Kolonel Landa mengutarakan maksudnya. Ia ingin diberi penghargaan setinggi-tingginya jika berhasil membunuh 4 orang petinggi dari kaum Nazi itu. Artinya, ia berkhianat, guys. Berpihak ke Amerika, melancarkan operasi Kino. Tentu saja dengan meminta imbalan yang besar dan istimewa karena sudah membantu menghentikan perang. Di bioskop, dua temannya Aldo sudah mulai mempersiapkan aksinya. Secara bersamaan dan tanpa janjian, Sosana dan kekasihnya sudah melanjutkan rencana mereka. Ya, mengunci pintu utama bioskop, pintu darurat, kemudian perlahan bersiap di belakang layar bioskop, dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk membakar tumpukan roll film itu. Di sini Kolonel Landa sedang melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan kepala atasan Aldo dan tim atau yang mengomandoi operasi Kino ini. Kesepakatannya ia adalah meminta fasilitas pensiun penuh sesuai dengan pangkatnya yang sekarang, kemudian mendapatkan medali penghargaan, kewarganegaraan penuh, ya tentu saja Amerika ya, dan menghadiah dia sebuah pulau yaitu Pulau Nantucket. Oke, kembali ke bioskop. Peluncuran film ini membuat Hitler tertawa dan senang. Ya, artinya acara ini berhasil diselenggarakan. Goebbels sangat senang melihat Hitler puas. Friedrich Zoller ingin sejenak rehat dari ruang bioskop tersebut. Ia nampak pergi ke ruang kontrol pengoperasian bioskop tersebut, tepat di mana Sosana berada. Seperti awal pertemuan mereka, ia diam-diam menaruh rasa ke Sosana. Walau sedikit memaksa sih, di ruang itu Sosana merasa sangat terganggu dan tentu saja merusak acaranya nanti. Di sini Sosana memutuskan untuk menembak Friedrich hingga terkapar. Ia lalu mendekatinya dan ia juga ditembak oleh Friedrich di detik-detik kematiannya. Sadis. Pemutaran film bioskop itu pun berakhir. Di akhir film muncullah wajah Sosana yang menyatakan akan membalas kaum Nazi atas kekejaman yang telah mereka lakukan. Lalu kekasih Sosana sudah siap di belakang layar, langsung membakar tumpukan roll film tersebut. Seluruh orang di dalam ruangan bioskop tersebut mendadak sangat panik, bertumpuk ke sana kemari berusaha keluar dari ruangan tersebut untuk menyelamatkan diri dan tentu saja tidak bisa karena semua pintu sudah dikunci dari luar. Kedua temannya Aldo menghampiri Hitler dan Goebbels. Mereka menembaki secara brutal. Lalu keduanya naik ke sisi lantai atas bioskop dan menghujani mereka dengan peluru secara brutal. Para tamu penting di ruangan bioskop tersebut. Kemudian bom yang tadinya Kolonel Landa diam-diam pasang di bawah kaki Hitler pun meledak. Bioskop pun hancur bersama mereka semua orang-orang di dalamnya. Dan selanjutnya Kolonel Landa dan Aldo yang diantar ke garis depan pertahanan Amerika. Di sana mereka melepaskan borgol Aldo dan temannya, lalu menyerahkan pistol dan pisau senjata kesayangan Aldo. Tanpa basa-basi, rekannya Aldo memborgol Kolonel Landa dan mengatakan bahwa perjanjian yang disepakati bukanlah yang sebenarnya. Artinya Kolonel Landa ditipu. Kasihan dulu. Sungguh tidak berdaya sedikit pun, tidak seperti karakter dia dari awal film. Sambil menangis menahan rasa sakit, ia hanya dihadiahi lambang Nazi di jidatnya oleh Aldo. Tentu saja dengan sayatan pisau kesayangannya. Aduh, kasihan banget lu tong. Film pun tamat. Oke, mengenai film ini, saran saya kalian wajib menonton film ini secara lengkap dan menyeluruh, karena secara keseluruhan film ini bagus anjir. Quentin Tarantino merupakan sutradara berkelas yang dimiliki oleh Hollywood. Rata-rata film yang dihasilkannya memiliki ciri khas sendiri loh. Dan yang paling menonjol bisa dikatakan film terbaik yang pernah dibuat oleh Tarantino adalah ya film ini. Sepanjang film ini yang saya rasakan adalah yang pertama itu prolog. Prolog yang memukau, yang menghadirkan ketegangan dan bikin kita terkejut ya. Sutradara yang jenius dan akting yang memukau oleh semua aktor.
Itu sangat menunjang bagaimana film ini itu hidup. Kemudian terakhir adalah karakter Aldo ini cukup kuat di sepanjang film. Jadi memang teman saya ini cukup berbakat ya, di atas sedikit lah dari saya. Kemudian di akhir film, sang sutradara memberikan hiburan kepada semua penonton ya, karena semua yang orang jahat di sana terbakar. Baiklah konco-konco dan sadonyo, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai habis. Semoga menghibur kalian semua. Pesan saya untuk kali ini buat kalian, laki-laki sejati itu mencukupi, bukan dicukupi. Tambuh cek dah.